Selamat pagi, anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 7 Kendal, khususnya kelas 11 TPSM 1 dan 2. Bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran C3, pemeliharaan mesin sepeda motor. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar dengan tema mekanisme katup sepeda motor. Dan Bapak akan bagi menjadi 2 pertemuan untuk tema mekanisme katup sepeda motor. Adapun tujuan pembelajaran dari mapel ini atau dari tema mekanisme katup sepeda motor, yang pertama adalah siswa dapat memahami prinsip kerja mekanisme katup. Yang kedua, siswa dapat merawat secara berkala mekanisme katup. Karena dibagi menjadi 2 pertemuan dan 2 video pembelajaran, khusus untuk pertemuan saat ini kita akan belajar tentang memahami prinsip kerja mekanisme katup. Peta konsep yang Bapak gunakan, yang pertama pendahuluan, kemudian untuk materi atau isi Bapak bagi menjadi 6 bab. Itu yang pertama adalah mekanisme katup, kemudian jenis-jenis katup, komponen utama mekanisme katup, keregangan katup, prinsip kerja mekanisme katup, dan pemeriksaan, penyetelan, dan perawatan mekanisme katup. Untuk bab 1, 2, 3, 4, dan 5 kita akan pelajari pada pertemuan kali ini, sementara untuk bab yang ke-6 kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya dan video pembelajaran yang selanjutnya. Baik, kita mulai saja. Pengertian mekanisme katup. Mekanisme katup adalah serangkaian komponen yang bekerja untuk melakukan fungsi mengatur masuknya campuran bahan bakar dan udara dan mengatur keluarnya gas sisa pembakaran. Nah, untuk lebih memahami, silahkan cermati video berikut. Nah, di dalam video ini terlihat bagaimana katup membuka dan menutup untuk mengatur masuknya udara dan bahan bakar ke mesin. Kemudian nanti sisa pembakaran akan dikeluarkan dengan terbukanya katup buang di sebelah sini. Nah, keluar. Jadi masuk, kemudian keluar. Nah, ini diatur oleh katup atau mekanisme katup. Jenis-jenis katup. Berdasarkan fungsinya ada 2 jenis katup. Yang pertama adalah katup masuk atau intake valve atau inlet valve, itu sama saja. Atau klep masuk, itu sama. Kemudian adalah katup buang atau exhaust valve atau klep buang. Sama seperti namanya, klep masuk atau katup masuk itu berarti mengatur udara dan bahan bakar yang masuk ke mesin, sementara katup buang dia mengatur sisa pembakaran yang keluar dari mesin. Nah, secara umum ukuran katup masuk itu lebih besar daripada katup buang. Nah, kenapa seperti itu? Coba kalian cari sumber-sumber referensi. Kenapa kok ukuran katup masuk itu cenderung lebih besar daripada katup buang? Nanti bisa kita diskusikan di forum diskusi. Nanti kita bisa diskusikan di situ. Kita lanjut ya. Yang kedua, berdasarkan penempatan katup. Ada beberapa macam. Yang pertama adalah side valve atau katup samping. Ya, sama seperti namanya, dia katupnya itu berada di samping daripada blok silinder atau di samping piston seperti ini. Memang ini sudah jarang atau tidak dipakai lagi untuk produksi mesin-mesin saat ini. Yang kedua adalah overhead valve atau ya katup yang berada pada kepala silinder atau kop silinder, overhead gitu. Jadi di kepala silinder katupnya atau klepnya itu ada di atas, sementara untuk noken asnya itu dia ada di bawah, dihubungkan dengan push rod. Nah, push rod ini dia menekan katup, rocker arm menekan katup untuk membuka. Nah,
masih digunakan oleh beberapa tipe atau merek sepeda motor. Salah satunya adalah Harley Davidson, itu masih menggunakan model yang seperti ini. Yang ketiga adalah overhead camshaft. Nah, kalau overhead camshaft itu klep atau katup dan noken as itu berada pada kop silinder, pada kepala silinder. Nah, overhead camshaft sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah single overhead camshaft atau SOHC, dan yang kedua adalah double overhead camshaft atau DOHC. Ada yang menyebut double, ada yang menyebut dual. Tapi sama, artinya itu dua. Sama seperti gambar yang Bapak tunjukkan, ini untuk SOHC. Jadi, noken asnya, ini yang berwarna biru, dia satu, untuk menggerakkan klep masuk dan klep buang. Sementara kalau DOHC, dia menggunakan dual atau double, dua noken as, yang masing-masing menggerakkan klep masuk dan menggerakkan klep buang. Nah, tipe atau model seperti ini yang paling banyak digunakan untuk sepeda motor saat ini, baik yang SOHC maupun yang DOHC. Nah, apa keunggulan sistem SOHC dan DOHC? Nanti bisa kalian cari lebih lanjut. Nanti kita bisa pelajari lebih lanjut. Kita lanjut dulu. Komponen utama mekanisme katup. Ada beberapa komponen utama yang menyusun mekanisme katup. Yang pertama adalah valve atau klep atau katup itu sendiri. Ini adalah inlet atau intake dari katup masuk. Ini adalah exhaust valve atau exhaust klep, itu katup buang. Terus kemudian ada spring atau pair klep. Kemudian ada rocker arm, baik untuk inlet itu berarti rocker arm untuk klep masuk, exhaust rocker itu berarti rocker arm untuk klep buang. Kemudian ada camshaft atau noken as. Ini adalah komponen utama dari mekanisme katup. Nah, untuk yang lebih lengkap itu seperti ini, Ini ada camshaft, Ada ini silinder headnya, satu rangkaian ini yang isinya ada klep, ada pair klep, ada rocker arm, ada noken as. Ini ada gear sprocket atau gear noken as yang digerakkan oleh rantai yang terhubung dengan krek as di bawah. Jadi ketika mesin berputar, maka rantai ini akan menggerakkan noken as untuk juga ikut berputar. 2 kali putaran dari krek as itu akan diubah menjadi 1 kali putaran dari noken as atau gear noken as ini. Bagian-bagiannya seperti ini ya. Untuk komponen utamanya klep itu yang di atas ini. Ada cam chain sprocket atau gear. Rantai kamrat. Kalau orang bengkel nyebutnya cam chain itu kamrat. Ini rantainya. Terus tadi ada klep, ada pair, ada rocker arm, ada noken as. Kemudian ada perangkat pendukungnya, yaitu adalah tensioner. Dia berfungsi untuk menekan agar rantainya itu tetap dalam kondisi kenceng, karena seiring pemakaian rantai ini lama-lama akan mengendur. Nah, supaya tetap kencang itu ada yang namanya tensioner. Dia akan menekan supaya rantainya itu tetap dalam kondisi kencang. Nah, ini lebih detailnya katup. Jadi katup itu nanti ada rangkaiannya, ada katupnya sendiri, ada ini dudukan pairnya, ada pair, ada seal atau karet, kemudian ada retainer, dan ini kunci retainer atau kalau orang bengkel nyebutnya ini kuku macan atau kuku klep katanya. Camshaft atau noken as kurang lebih seperti ini untuk yang tipe SOHC.
berupa as yang ada tonjolannya. Ini bentuknya lingkaran, ada tonjolannya. Ini ada dua, yang satu adalah untuk klep masuk, yang satu untuk klep buang. Ini SOHC, kalau ini noken as SOHC. Rocker arm. Nah, rocker arm seperti ini, dia penghubung antara noken as di sebelah sini dan nanti klepnya di sebelah sini. Gitu kan. Dia fungsinya seperti pengungkit. Dan ini hanya ada di model SOHC, kop silinder yang SOHC. Kalau yang di OHC tidak menggunakan ini, karena noken as langsung terhubung dengan klep. Nah, kalau posisi pemasangannya seperti ini ya, gitu. Dan di sini nanti ada noken asnya. Nah, sementara klep itu digerakkan oleh noken as, dan noken as itu sistem penggeraknya itu ada beberapa macam yang digunakan di mesin sepeda motor. Yang pertama adalah memakai push rod, gitu, atau batang penekan. Gitu. Ini contohnya adalah di motor Harley, masih menggunakan sistem seperti ini. Kemudian adalah ini yang pakai rantai kamrat. Gitu. Rantai kamrat ini hampir sebagian besar mesin sepeda motor sekarang menggunakan tipe yang seperti ini. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah memakai belt atau sabuk yang terbuat dari karet yang ada geriginya. Gitu. Ini biasanya digunakan untuk motor-motor besar, motor-motor dengan cc besar, ataupun mobil yang menggunakan model seperti ini. Kalau ini biasanya adalah motor-motor kecil, walaupun juga ada sebagian motor besar yang memakai sistem pakai rantai kamrat. Nah, kemudian kerenggangan katup atau valve clearance. Nah, ini di sini celah klepnya atau celah katupnya. Nah, ketika kalian melakukan perawatan mekanisme katup, maka kalian nanti akan mengukur dan menyetel celah katup ini. Nah, kenapa kok harus ada celah? Kenapa kok diberi celah? Kenapa tidak terhubung langsung? Terhubung langsung seperti ini, kan? Nah, ini tujuannya adalah untuk toleransi terhadap panas atau pemuaian akibat panas mesin. Kita tahu ketika mesin bekerja dia akan menjadi panas, dan komponen-komponen metal atau besi yang ada di dalamnya akan memuai, termasuk klepnya ini. Jadi ketika di sini tidak ada celah, gitu kan, ketika klep ini dia memuai bertambah panjang dan tidak ada celah, maka dia akan nempel ke atau menekan rocker arm, akan membuat klep ini tidak bisa menutup dengan sempurna, sehingga nanti ketika terjadi pembakaran itu akan bocor. Nah, ketika ada celah klep, gitu kan, ada celah atau clearance bahasa Inggrisnya, itu walaupun terjadi pemuaian, klep ini akan tetap tertutup dengan sempurna. Kenapa? Karena belum sampai menekan rocker armnya. Seperti itu fungsinya dari celah klep. Nah, prinsip kerja mekanisme katup secara singkat, jadi ketika mesin berputar, karena ada rantai kamrat akan menggerakkan noken as, itu gear noken as yang terhubung dengan noken as. Noken as ini akan berputar, dan noken as ini nanti akan menggerakkan rocker arm. Menggerakkan rocker arm, dan rocker arm ini nanti akan menekan klep. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video yang berikut ini. Nah, ini pergerakan dari klepnya akibat dari pergerakan atau perputaran dari noken as, gitu. Maka klep akan membuka dan menutup. Gitu. Untuk mengatur masuknya bahan bakar dan udara, dan terbuangnya sisa pembakaran keluar mesin. Nah, ini seperti ini, masuk, terjadi proses pembakaran, kemudian terbuang ketika klep buang itu, atau ya klep buang itu membuka.
kurang lebihnya seperti itu secara singkat tentang prinsip kerja dari mekanisme katup sepeda motor. Dan untuk materi yang penyetelan katup nanti kita akan pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Dan nanti jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang belum jelas, nanti bisa ditulis atau ditanyakan di forum diskusi. Nanti kita bisa diskusikan bersama-sama di situ. Terakhir, tidak lupa Bapak berpesan untuk tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker ketika berpergian, sering-sering cuci tangan dengan sabun, dan semoga kita tetap diberi kesehatan untuk menghadapi pandemi virus corona saat ini. Sekian, terima kasih. Bye.